Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Untuk kali ini kita akan mempelajari dilatasi, yaitu transformasi yang keempat atau yang terakhir. Dilatasi pada suatu benda. Dilatasi merupakan transformasi geometri berupa perkalian yang memperbesar atau memperkecil suatu bangun geometri. Dalam konsep dilatasi ada yang disebut dengan titik dilatasi dan faktor dilatasi. Sebagai contoh, ini merupakan hasil dari transformasi dilatasi. Atau yang berikut, titik dilatasi merupakan titik yang menentukan posisi suatu dilatasi. Titik dilatasi menjadi pertemuan dari semua garis lurus menghubungkan antara titik-titik dalam suatu bangun ke titik hasil dilatasi. Kita lanjut. Faktor dilatasi merupakan faktor perkalian suatu bangun geometri yang dilatasi. Secara singkat, faktor dilatasi ini dinotasikan dengan huruf K. Apabila nilai K lebih dari atau lebih besar 1 atau K lebih kecil atau kurang dari -1, menunjukkan hasil dilatasi lebih besar dari bangun asal, ya. Jika nilai K-nya di antara -1 dan 1, menunjukkan hasil dilatasi lebih kecil dari geometrinya. Tanda positif mengartikan geometri dan hasil dilatasi berdampingan di salah satu sisi titik dilatasi. Sedangkan negatif, tanda negatif mengartikan geometri dan hasil dilatasi saling terbalik dan berlainan sisi di titik dilatasi. Atau dengan kata lain, jika K-nya positif, maka antara bangun asal dengan bayangannya searah. Kemudian yang negatif, kebalikannya yaitu berlawanan arah. Contoh sebagai berikut. Sini ada suatu dilatasi dengan titik dilatasinya D, kemudian faktor dilatasi K. Contohnya ini titik dilatasinya di P, kemudian ini garis asal atau bangun asal, kemudian didilatasi dengan K 2 kali. Jika didilatasi dengan K 2 kali artinya searah, ya, searah. Kalau ke kanan berarti nanti arahnya ke kanan bayangannya, maka hasilnya di sini. Nah, ini hasil dari dilatasi 2 kali dari bangun asal. Sedangkan kalau K-nya -2 berarti berlawanan arah. Kalau bangun asalnya kanan, maka bangun bayangannya ke kiri, yaitu 2 kali dari bangun asal. Berarti ada di sini nanti. Nah, ini dia 2 kali. Nah, itu hasil dari dilatasi, ya. Jika K-nya positif, maka bayangannya searah dengan arah bangun asal. Jika K-nya negatif, maka bangun bayangannya dengan bangun asal berlawanan arah. Kita lanjut. Ini salah satu contoh bentuk dilatasi. K lebih besar dari 1, maka diperbesar. Ini bangun asal, ini bangun bayangannya. Nah, untuk K di antara 0 dan 1 berarti diperkecil. Ini bangun asal, bangun bayangannya. K-nya positif berarti
searah, ya. K lebih kecil dari min 1, berarti negatif. Berlawanan arah, ini asal, ini bayangannya. Tapi bayangannya diperbesar, ya. Nah, seperti ini. Berlawanan arah. Kemudian contoh lain, K di antara min 1 dan 0. Berlawanan arah, kemudian diperkecil. Kita lanjut. Contoh halaman 173 pada buku paket. Ada dilatasi dengan pusat dilatasinya di 0,0. Bangun asal segitiga ABC. Kemudian bayangannya di sini ada A2, B2, C2. Sedangkan ini A3, B3, C3. Untuk menentukan dilatasinya bagaimana? Sebagai berikut. Yang B, kita lihat salah satu garisnya BC. Misalkan BC dihitung panjang garisnya. Berapa ini? 3. Sedangkan B2, C2 1. Karena searah, maka K-nya atau faktor dilatasinya 1/3 atau 1/3 dari bangun asal. Sedangkan yang kedua BC 3, B3, C3 6. Karena searah juga, maka faktor dilatasinya atau K 6/3 atau 2 kalinya. Kita lanjut. Menggambar bayangan hasil dilatasi. Diketahui segitiga ABC berkoordinat di A 3,5, B 2,3, C -1, 2. Tentukan bayangan segitiga ABC, gambar segitiga asal, dan bayangan setelah didilatasi yang berpusat di titik 0,0 atau di O. Faktor skalanya 2. Yang B faktor skalanya -2. Kita coba gambar. Letakkan di bidang koordinat. Titik A-nya kita letakkan. Titik B-nya. Kemudian titik C. Titik A di 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 3,5. Kemudian didilatasi dengan pusat 0,0. Didilatasi 2 kali. Berarti kalau ini 3,5, 1, 2, 3, 4, 5, tinggal dikalikan 2. 3 kali 2, 6. 5 kali 2, 10. Ini 6, 10. Titik bayangan A. Kemudian B juga sama, ya. Kalikan dengan 2 koordinatnya. C juga sama, kalikan 2. Maka C aksennya letaknya di sini. Kemudian dihubungkan seperti itu. Sedangkan faktor dilatasinya -2, berarti harus kita kalikan -2. 3,5 masing-masing kalikan -2. 3 kali -2 -6. 5 kali -2 -10. Jadi aksen 2-nya ada di bawah ini, jadi nggak kegambar ya, di sini letaknya. Lagi C-nya. Kemudian dihubungkan seperti ini. Oke, kita lanjut. Berikutnya nomor 1, 2, nomor 3. Nomor 1, kalian perhatikan ini ada suatu dilatasi bangun asalnya atau titik asal di sini ya. Titik asalnya A1 dengan pusat dilatasinya di titik O. Faktor skalanya 6. Tentukan bayangan titik A1. Sedangkan nomor 2, sini ada bangun persegi panjang ABCD. Kemudian didilatasi dengan pusat 0,0. Faktor skalanya 4. Maka luas daerah bayangannya adalah berapa satuan luas?
Yang nomor 3, segi 4 PQRS. Sudutnya masing-masing kalian perhatikan di sini ya. Kemudian gambar segi 4 PQRS. Setelah itu didilatasi dengan faktor skalanya 0,5 dengan pusat dilatasinya titik awal. Kita kerjakan satu-satu. Nomor 1 ini didilatasi dengan faktor skalanya atau faktor dilatasinya adalah 6 kali. OA-nya 1 satuan, maka dikalikan 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada di A6. A1 menjadi A6. Bayangan A1 adalah A6. Nomor 2, kita gambarkan seperti ini ya, A, B, C, D. AB panjangnya tinggal kita kurangkan dari koordinat X-nya. 6 kurang 3 satuan. Sedangkan lebarnya lihat aja dari BC ya, lihat koordinat Y-nya. 4 kurang 2 satuan. Kemudian dikali dengan K-nya atau faktor dilatasi. Masing-masing kita kali dengan 4. 3 kali 4 12, 2 kali 4 8. Maka luasnya menjadi 12 kali 8 96 satuan. Mudah kan? Kalian perhatikan ya. Nomor 3. Nomor 3 kita letakkan titik P-nya. Kemudian Q dan R serta S, PQRS. Kemudian ini dilatasi dengan pusat di 0,0. Faktor dilatasinya 0,5 atau setengah. Maka masing-masing kita kalikan setengah ya. P-nya, Q-nya, koordinatnya kalikan setengah. Maka kita dapatkan di sini kalau kalikan setengah min 2,3. Q aksennya min 24, P aksennya 2,4, S aksennya 2,-3. Nah, kita letakkan seperti ini. Kemudian lanjutnya, kemudian kita gambar, kita hubungkan seperti ini. Oke, sampai di sini. Kalau ada yang tanyakan silakan. Jangan lupa klik subscribe-nya. Kemudian nanti kita lanjut ke penilaian harian. Bapak akhirnya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.